Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Egi yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Egi saat Egi berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Egi lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Egi dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Egi yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Egi dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Egi hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Egi membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Egi yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Egi saat Egi berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Egi lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Egi dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Egi yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Egi dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Egi hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Egi membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita menyampaikan itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari
mencari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya. Vina sebelum 7 hari dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal 1 di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut buat terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita menyampaikan itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak
pihak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya. Vina sebelum 7 hari dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal 1 di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya. Vina sebelum 7 hari dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal 1 di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisialnya itu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal 1 di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur, hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita menyampaikan itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur, hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita menyampaikan itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya. Vina sebelum 7 hari dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal 1 di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur, hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita menyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya. Vina sebelum 7 hari dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal 1 di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh.
Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak
dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari
mencari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 3 putri
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lemah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya. Vina sebelum 7 hari dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita menyampaikan itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal 1 di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur, hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 3
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
keterangan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal 1 di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya. Vina sebelum 7 hari dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peki alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal 1 di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut buat terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya. Vina sebelum 7 hari dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh.
Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Amos mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya Vina sebelum 7 hari dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 3 putri
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
menyatakan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal 1 di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda Cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit, sudah ada polisi. Polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 3
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya. Vina sebelum 7 hari dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita menyampaikan itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Egi yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Egi saat Egi berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Egi lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Egi dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Egi yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Egi dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Egi hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Egi membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga.
Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita menyampaikan itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal 1 di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan. Kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya. Vina sebelum 7 hari dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Saya ditelepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 3
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
menyatakan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal 1 di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Egi yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Egi saat Egi berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Egi lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Egi dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Egi yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Egi dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Egi hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Egi membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita menyampaikan itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga.
Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita menyampaikan itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016 kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Jules menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka. Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya.
Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kakaknya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet karena sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita menyampaikan itu tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, dua sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan dua pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. Dua pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak dua pria itu agar menangkap 3 buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Diceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka,
Egy membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di jembatan layang Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita mau nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Julius Selasa 14 Mei 2024. Julius juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan debut dalam FTV yang berjudul Bus Jemputan Jadi Rebutan pada 2015. Setelah debutnya itu, ia aktif tampil di layar kaca mulai dari perannya di FTV hingga sinetron. Pada 2023, Naila Purnama muncul di 2 film horor, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Siksa Neraka.
Selain bermain film, Naila Purnama juga bermain peran dalam serial web seperti Mama Mama Milenial 2021, GSN and the Series 2022, dan Nike Ardilla The Series 2023. Ia juga muncul di beberapa sinetron hingga FTV. Dan polisi mengungkap jejak kasus alias asal-muasal kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Selain itu, polisi juga menjelaskan soal satu di antara tersangka yang sudah ditahan berstatus di bawah umur hingga inisial 3 tersangka lain yang berstatus DPO. Mengutip Kompas.com pada 15 Mei, kabar itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas dalam keterangannya 15 Mei 2024. Jules menyebut bahwa kasus Vina berawal dari laporan Polres Cirebon Kota pada Agustus 2016 silam. Berawal dari kasus kecelakaan, namun ada kecurigaan bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah pembunuhan. Saat itu juga polisi berupaya menyelidiki dengan menangkap beberapa pelaku. Penyidikan pun akhirnya dilimpahkan dari Polres Kota Cirebon ke Polda Jabar sejak September dan proses penyidikan sampai November 2016. Hingga ditemukan 11 orang tersangka di mana pengadilan memvonis 8 orang tersangka dan 3 masih dalam pencarian atau DPO. Dari 8 orang yang telah divonis, 7 orang masuk klasifikasi dewasa dengan vonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. Hingga kini kepolisian masih berupaya mencari identitas ketiga tersangka lainnya dan telah mengeluarkan DPO terhadap 3 orang tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa identitas ketiga DPO berinisial Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Jules pun menghimbau jika masyarakat mengetahui keberadaan 3 DPO tersebut dapat melaporkan ke kepolisian untuk dapat diproses dan diungkap seterang-terangnya. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya. Setelah itu, ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lebah, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Kasus pembunuhan Vina kembali menjadi sorotan publik seusai film bertajuk Vina sebelum 7 hari telah tayang di bioskop. Rupanya sebelum film itu tayang, 2 sosok pria misterius mendatangi keluarga Vina. Kedua pria itu meminta agar kasus pembunuhan Vina tak dibuka kembali. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh kakak Vina yakni Marliana usia 33 tahun yang mengatakan 2 pria misterius itu meminta agar proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari tak dilanjutkan. 2 pria itu mengatakan film yang diangkat dari kisah nyata justru akan membuat kasus Vina kembali ramai. Meski begitu, Marliana mengatakan bahwa kisah Vina yang dijadikan film merupakan hak dari keluarga. Marliana pun balik mendesak 2 pria itu agar menangkap 30
buronan pelaku pembunuhan Vina jika kasus tersebut tidak ingin ramai kembali. Kini kasus pembunuhan Vina memang kembali menjadi sorotan publik selesai film itu tayang di bioskop sejak 8 Mei 2024. Masyarakat ramai-ramai mendorong agar polisi menangkap 3 pembunuh Vina yang saat ini masih menjadi buron. Terutama dari pihak keluarga, Marliana berharap polisi benar-benar akan menangkap 3 pelaku yang masih menjadi buronan. Pasalnya, Marliana menyetujui pembuatan film Vina agar mencari keadilan. Sebelumnya diberitakan polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya yakni Eki. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli dari para pelaku. Kisah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor Cirebon menjadi kasus paling keji yang pernah terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Vina bersama dengan kekasihnya Eki ditemukan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh. Mulanya keluarga korban mengira mereka tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun saat proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan, hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini heboh hingga viral rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya bernama Linda, kemudian menceritakan kronologi pembunuhannya. Kala itu Vina berusia 16 tahun dan dia ingin menikah dengan Eki. Sebelumnya ternyata Vina pernah menolak cinta Eki yang merupakan sahabat sang pacar. Ceritakan jika Vina sempat meludahi Eki saat Eki berusaha untuk mencumbu Vina di kamar mandi wanita. Kesal dipermalukan di depan umum, Eki lalu mencari keberadaan Vina saat malam kejadian. Setelah mendapat kabar keberadaan Vina dari anggotanya, Eki dan geng motornya lalu mengejar Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Dengan sadis, Eki dan geng motornya menghantamkan balok ke kepala Vina dan Eki hingga terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya dan tubuh luka-luka, Eki membawa Vina dan Eki ke tempat sepi. Kasus kematian Vina kembali menjadi perhatian pada 27 Agustus 2016. Vina dan kekasihnya Eki tewas di Jembatan Layang, Kecamatan Talun. Sebanyak 11 pelaku mencoba mengelabui keluarga korban dengan menyebut bahwa terjadi insiden kecelakaan. Namun kenyataannya, Vina dan Eki tewas merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terkuak setelah Linda kerasukan arwah Vina. Linda merupakan sahabat dekat Vina. Keluarga Linda menghubungi keluarga Vina untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Terkuak bahwa Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh geng motor. Kaki Vina awalnya setelah itu ia diperlakukan tak sepatutnya oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton tersebut. Setelah itu Eki juga dibunuh. Polisi menyatakan Vina tewas kecelakaan. Kasus tersebut terungkap justru setelah Vina merasuki temannya Linda di hari ketiga kematian. Linda adalah sahabat dekat Vina. Seorang pelaku sempat memberitahu orang tua Vina yang mengatakan jika Vina tewas kecelakaan. Hal itu diceritakan keluarga Vina dalam podcast Denso Selasa 14 Mei 2024. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dia cinta datang ke rumah. Ngasih tahu Vina kecelakaan, sekarang posisi di rumah sakit, cerita kakak Vina. Mendengar informasi tersebut, sang ayah pun bergegas ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah ada polisi bilang kecelakaan, lanjut kakak Vina. Ayah Vina pun menyempatkan diri untuk melihat lokasi kecelakaan, namun tidak ditemukan bekas kecelakaan. Di situ benar ada bekas darah, ditutup pasir. Saya cari bekasnya, katanya kan nabrak trotoar sama tiang listrik, tapi tidak ada bekasnya. Trotoar masih utuh, tiang listrik utuh, motor juga spion utuh, sen utuh, lecet keras sudah lama, tambah ayah Vina. Logikanya kan kecelakaan 5 meter, motor udah hancur. Kita pun nyampein itu, tapi belum ada bukti kuat juga, takut juga. Kasus tersebut terungkap justru di hari ketiga teman almarhumah Vina kerasukan. Di hari ketiga temannya Vina kerasukan di rumah dia sendiri. Sedih telepon kakaknya, katanya adiknya kerasukan arwah Vina. Ada hal yang mau diungkapin, cerita kakak Vina. Polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara. Terkait identitas baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan, kami baru menemukan yang nama inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules Selasa 14 Mei 2024. Jules juga membantah salah satu pelaku merupakan anak anggota polisi. Jadi perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan
dari saudari Vina, yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian, ucapnya. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku ya, kata Julius menambahkan. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina kembali mencuat usai film yang diadaptasikan dari kasusnya, Vina Sebelum 7 Hari, dirilis dan ramai diperbincangkan. Vina dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 terdakwa pembunuh Vina divonis seumur hidup oleh hakim di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Sementara seorang lainnya dipenjara 8 tahun. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum mati. Sosok Naila Purnama, pemeran film Vina korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon. Sosok Naila Purnama dikenal sebagai pemain film dan juga artis FTV. Kini Naila Purnama berkesempatan memerankan Vina, korban pembunuhan sadis geng motor di Cirebon pada 2016. Kasus pembunuhan Vina kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada film ini, Naila Purnama tak kuasa menahan haru karena ini merupakan kesempatan perdananya menjadi pemain utama. Menurut aku project ini spesial banget, memerankan menjadi almarhumah Vina adalah sebuah keberuntungan buat aku, ujar Naila Purnama di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2024. Naila berharap apa yang ingin disampaikan lewat film tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Film garapan Anggi Umbara itu diangkat dari kasus Vina yang merupakan korban pembunuhan geng motor di Cirebon. Bersama dengan The Company, film tersebut tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Diketahui, Naila Purnama memiliki nama lengkap Naila Deni Purnama. Wanita cantik ini lahir di Bandung, 15 Mei 2007. Ia memulai karir sebagai seorang aktris sejak usianya masih 8 tahun dan berhasil menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Naila pertama kali melakukan